الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat tentunya buat Nabi yang agung, uswatun hasanah kita, suri tauladan kehidupan kita, yang pada dirinya kita harapkan memberikan syafaat buat kita semua, di mana kala itu kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, dalam waktu yang singkat izinkan khatib menyampaikan sedikit pesan kepada kita semua. Tentunya bagi diri pribadi khatib sendiri yang punya lisan, karena seringkali ucapan tidak sama dengan perbuatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dengan firman-Nya, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayyuhal mustami'unal kiram, khatib ingin mengajak kita semua melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110 memberikan gambaran 3 indikator umat terbaik di sisi Allah. Umat yang terbaik di sisi Allah itu tidak dilihat dari seberapa tinggi tingkat perkembangan ekonomi. Umat yang terbaik itu tidak dilihat seberapa besar peradaban sebuah bangsa. Tapi umat yang terbaik itu menurut Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu ta'muruna bil ma'ruf kata Allah. Ini indikator yang pertama umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak ladang amal yang sudah Allah sediakan kepada kita.
berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk menyemai benih-benih kebajikan di tengah-tengah umat. Ada orang mengajak melakukan kebaikan dengan mengajak umat untuk memakmurkan masjid dari rumah ke rumah, mengajak orang untuk salat berjamaah. Ini baik. Ada komunitas barangkali mengajak orang bersedekah. Ini juga baik. Berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk mengajak orang melakukan kebajikan. Cuma yang menjadi persoalan hari ini adalah tatkala kita mengajak orang melakukan kebaikan, orang tidak mau melakukan kebaikan, sehingga timbul di hati kita orang yang kita ajak itu tidak mau melakukan kebaikan. Bahkan kita beranggapan tatkala orang tidak berada satu jalan dengan kita, maka kita mengatakan orang tersebut tidak baik. Apabila tidak sefirqah dengan kita, kita anggap tidak baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyediakan begitu banyak ladang amal bagi kita. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini indikator yang pertama, umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ta'muruna bil ma'ruf. Selalu dan senantiasa mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Tentunya kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi baik menurut kacamata Allah. Yakin dan percayalah seluruh penduduk langit dan bumi akan mengatakan kita baik. May yuridillahu bihi khair yufaqih fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pemahaman tentang agama. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti untuk mengajak orang melakukan kebaikan meskipun orang yang kita ajak itu belum tentu mampu melakukan kebajikan itu sendiri. Ma'asyiral hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indikator yang kedua, umat yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah wa tanhauna 'anil munkar. Setelah yang pertama mampu kita laksanakan, kita harus mampu mengajak mencegah terjadinya kemungkaran, baik itu dalam lingkungan masyarakat kita maupun dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Ini harus kita lakukan. Tatkala kita mampu berdakwah, berseru mengajak orang melaksanakan salat berjamaah, berinfak, bersedekah, lantas bagaimana dengan indikator yang kedua? Sudahkah kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat kita? Dan ini harus terjadi, harus berjalan. Kalau seandainya kita buta tuli, tidak mau tahu dengan kemungkaran yang tengah terjadi di tengah masyarakat kita, maka indikator yang kedua sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam surah Ali Imran tidak terlaksana. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, kata Rasulullah. Apabila kamu melihat satu kemungkaran, maka cegahlah ia dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Apabila kamu melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dia dengan tangan. Tangan ini menjadi kewenangan pemangku kebijakan. Orang yang hari ini diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memegang tampuk kekuasaan. Itu bukan kewenangan para ulama dan kita semua, tapi itu kewenangan pemerintah. Tak mampu kita cegah kemungkaran dengan tangan, fabilisanihi, dengan lisan nasihat. Nasihat. Kalau kita melihat kemungkaran terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, jangan cuek.
Jangan sampai kemungkaran itu terjadi dalam lingkungan keluarga kita baru kita bertindak. Terlambat. Hari ini apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita? Apatis. Yang penting bukan anak saya, yang penting bukan keluarga saya, yang penting bukan anak istri saya pelaku kemaksiat, orang lain terserah. Ini sifat apatis. Apakah kita menunggu anak istri kita, keluarga kita melakukan kemungkaran lalu kita mau melakukan itu? Kata Rasulullah, tak mampu dengan tangan, tak mampu dengan lisan, fabi qalbi, cegahlah ia dengan hati. Hada at'aful iman. Itu adalah merupakan serendah-rendahnya iman. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, indikator umat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Wahai Imam, apakah engkau termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Kalau iman itu tolak ukurnya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari akhir, aku termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila beriman itu indikatornya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Demi Allah, kata Hasan Al-Basri, aku entah berada di posisi yang mana. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah di awal tadi khatib mengemukakan 3 indikator orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pula gambaran indikator orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang katanya beriman itu, kata Allah, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ada enggak getaran hati kita tatkala nama Allah disebut? Ada enggak getaran di hati kita tatkala Allah memanggil kita? Ada enggak getaran di hati kita tatkala suara azan berkumandang? Ini indikator pertama jika kita ingin dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita memenuhi hak-haknya Allah? Sudahkah kita menjadikan Allah nomor 1 dalam kehidupan kita? Ini indikator yang pertama kalau kita ingin dikatakan beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang beriman itu, kata Allah sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Anfal, apabila dibaca ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Bertambah keimanannya. Ayat Allah itu ada 2, ada ayat-ayat yang tertulis sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Quran. Kemudian ada ayat-ayat yang tidak tertulis. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Yang terbentang hari ini, gunung, laut, hutan, semua yang Allah ciptakan ini adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu kita baca, bertambah tidak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita barangkali selalu baca Al-Quran pagi, petang baca Al-Quran, hari Jumat kita baca Al-Quran. Sudahkah Al-Quran yang kita baca itu menambah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawaban itu ada pada diri kita sendiri. Ma'asyiral hadirin, yang ketiga, orang-orang yang beriman itu, kata Allah, bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap persoalan yang kita hadapi hari ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menyikapi seperti apa persoalan yang kita hadapi hari ini. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.